Kebakaran melanda ruko berlantai 4 di depan LTC Glodok, Jakarta Barat. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai 500 juta rupiah. Sebuah ruko berlantai 4 di Jalan Gajah Mada, Glodok, Jakarta Barat dilanda kebakaran pagi tadi. 28 mobil damkar dikerahkan untuk memadamkan api. Kebakaran diduga berasal dari percikan api di lantai 3 ruko yang kemudian menyebar ke lantai 4. 4 karyawan berhasil dievakuasi sehingga tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kalau menurut saksi mata, tadi api itu terlihat di lantai 3 di plafon, Pak. Untuk korban jiwa nihil, untuk yang ada di bangunan tersebut hanya beberapa orang karena masih pagi, karyawan yang lainnya belum sempat hadir. Api berhasil dipadamkan siang tadi, namun petugas terus melakukan upaya pendinginan di lokasi. Sementara itu, arus lalu lintas di sekitar lokasi sempat tersendat selama proses pemadaman berlangsung. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sebuah mobil box masuk ke dalam jurang sedalam 10 meter akibat terbawa longsor di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, namun mobil box rusak parah. Sebuah mobil box terbawa arus longsor di Kampung Cangkuang, Desa Cikukulu, Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Akibatnya mobil rusak parah karena terbawa material longsor dan tertimpa tanah dan batu. Puluhan warga bergotong royong mengevakuasi mobil dengan alat seadanya karena medan yang terjal dan tidak memungkinkan mendatangkan alat berat. Menurut pemilik mobil, longsor yang terjadi di wilayah ini akibat hujan deras yang terjadi semalaman hingga mobil yang terparkir di garasi di samping rumahnya terbawa material longsor dan masuk ke jurang sedalam sekitar 10 meter. Hujan besar, terus airnya tinggi, lalu longsor gitu. Iya, ke bawah longsor. Ada kejadian longsor di rumah Bapak Jajang dan asal mulanya dari sumber air yang turun dari pegunungan mau ke garasi, jatuh dan mobil terbawa longsor ke bawah. Atas kejadian ini warga khawatir longsor susulan akan terjadi. Selain itu warga juga khawatir terjadi banjir lantaran intensitas hujan masih tinggi. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Seorang remaja putri tewas karena terpeleset usai bersuah foto di Sungai Aek Sembor, Kabupaten Humbang, Hasundutan, Sumatera Utara. Jasad korban berhasil dievakuasi tim SAR gabungan. Jasad Rahul Borusiringo-Ringo, warga desa Pusuk 1, Kecamatan Parlilitan, berhasil dievakuasi dari pinggiran sungai oleh tim Basarnas Simalungun dan BPBD Humbang Hasundutan. Tim gabungan sempat kesulitan saat mengevakuasi korban, lantaran kaki korban terjepit batu dan kayu. Menurut Kepala Pelaksana BPBD Humbang Hasundutan, korban terpeleset saat kembali dari tempat wisata dan terbawa arus sungai. Akan kembali ke kampung mereka, tiba-tiba datang air yang sangat deras karena kebetulan musim hujan. Melihat datangnya air yang besar, mereka bergegas untuk ke tepi, untuk kembali ke kampung, ke desanya. Satu orang. Warga Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat kian khawatir dengan pergerakan tanah yang merusak rumah mereka. Pergerakan tanah diduga diakibatkan banyaknya proyek tambang galian batu dan pasir milik perusahaan swasta. Sebuah video amatir memperlihatkan rumah yang roboh diduga akibat pergerakan tanah di Desa Cipinang, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Retakan dan longsoran tanah di desa tersebut saat ini semakin parah. Bahkan beberapa rumah sudah hilang dan hancur.
Bukan itu saja, akses penghubung 3 kecamatan, yakni Kecamatan Rumpin, Cigudeg, dan Parung Panjang terputus. Meski tidak ada korban jiwa, namun warga mengaku resah karena pergerakan tanah masih dirasakan dan merusak rumah mereka. Sehingga warga pun memilih direlokasi. 1 meter lebih, ya kemungkinan besar ada pergerakan semalam. Dari sore soalnya masih bisa lintas, untuk mobil motor masih bisa lintas. Cuma pergerakan yang parah ini terdampak parah semalam. Tanah yang amblas ya, sehingga mengedepankan keinginan warga itu untuk relokasi yang. Warga menduga adanya pergerakan tanah akibat adanya lokasi galian tambang batu dan pasir oleh perusahaan swasta. Namun hingga kini, Pemkab Bogor belum menindak proyek tersebut. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Sekolah-sekolah dan terminal bus di Rangkas Bitung, Banten terpaksa ditutup akibat jalan yang tergenang banjir. Hingga saat ini, lalu lintas masih tertutup banjir dan sulit dilalui. Hingga siang tadi, banjir masih menggenangi sejumlah wilayah di Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Ketinggian banjir masih mencapai 50 cm hingga 1 meter. Aktivitas warga terganggu karena rumah mereka terendam banjir. Petugas sudah mengevakuasi sebagian warga ke tempat yang lebih aman. Sejumlah sekolah terpaksa diliburkan, sementara terminal bus juga ditutup akibat jalan tergenang banjir. Buruknya drainase membuat sejumlah tempat yang tergenang banjir belum juga surut. Ini terpantau untuk arus lalu. Ada sedikit penumpukan dikarenakan genangan air masih bertahan. Namun ini juga kita masih melaksanakan evakuasi untuk pengendara baik roda 2 maupun roda 4. Ya. Dan ada sebagian juga untuk kendaraan yang mati, kita untuk mengevakuasinya. Petugas berupaya membantu pengendara yang melintasi banjir. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, sidang kasus penyebaran berita bohong babi ngepet di Depok, Jawa Barat digelar perdana hari ini. Dalam sidang terungkap terdakwa Adam Ibrahim terbukti merekayasa cerita karena banyak warga yang mengaku kehilangan uang. Terdakwa kasus penyebaran berita bohong babi ngepet Adam Ibrahim menjalani sidang perdana yang digelar hari ini secara virtual. Dalam sidang terungkap, terdakwa merekayasa cerita babi ngepet lantaran banyak warga yang mengaku kehilangan uang. Babi yang ditangkap bukanlah jadi-jadian, melainkan dibelinya dari komunitas pecinta binatang di marketplace seharga Rp900.000. Uang tersebut merupakan pemberian dari tetangganya yang meminta tolong lantaran kerap kehilangan uang. Atas perbuatannya, Adam Ibrahim didakwa pasal tentang penyebaran berita bohong yang menimbulkan keonaran dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Sebelumnya pada April lalu, terdakwa Adam Ibrahim mengaku menangkap seekor babi yang diduga babi ngepet. Informasi penangkapan babi ngepet kemudian membuat heboh warga Bedahan Depok, Jawa Barat dan viral di media sosial. Warga pun berdatangan untuk melihatnya. Polisi kemudian mengungkap bahwa pernyataan Adam Ibrahim adalah rekayasa. Terdakwa sengaja merekayasa cerita karena ingin terkenal dan dianggap mempunyai kemampuan lebih. Dari Depok, Jawa Barat, Iyo Rizky, iNews melaporkan. Puluhan monyet liar memasuki permukiman warga di Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Monyet luar keluar dari habitatnya diduga karena kelaparan. Puluhan monyet liar keluar dari habitatnya dan masuk ke permukiman warga di Kompleks Geraha Anjung Mahatama, Cimfai Alus, Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Puluhan monyet liar ini masuk ke permukiman warga diduga karena kelaparan serta menyempitnya habitat mereka. Warga mengatakan keberadaan monyet liar sering terjadi dan mengkhawatirkan karena merusak bagian atap rumah. Pinanya soalnya di belakang situ ada hutan, di belakang situ hutan loh. Kayaknya mencari makan pinanya bang ke sini. Warga pun berharap instansi terkait segera turun tangan agar monyet-monyet liar tidak lagi berkeliaran di permukiman mereka. Dari Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Sairi, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, fenomena kematian mendadak ribuan ekor burung pipit kembali terjadi di Cirebon, Jawa Barat. Matinya ribuan burung tersebut diduga akibat perubahan iklim dan pestisida. Mobil
Ribuan ekor burung pipit ditemukan mati mendadak di halaman kantor Balai Kota Cirebon, Jawa Barat. Diduga matinya ribuan burung tersebut akibat hujan besar dan pestisida. Namun untuk mengetahui penyebab kematian mendadak ribuan burung pipit ini, tim medis veteriner Provinsi Jawa Barat serta Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Cirebon langsung melakukan uji sampel. Kumpulnya di pohon-pohon. Mereka mungkin mendadak hujan besar, tidak bisa berteduh apa gimana? Menghindar. Ya pada. Fenomena kematian massal burung pipit di Cirebon bukan pertama kali terjadi. Fenomena serupa pernah terjadi di Bali dan Yogyakarta. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan.